Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai peranan bakat dalam proses belajar. Dengan dipandu oleh dosen pengampu yakni Bu Nur Fahanah, serta beranggotakan kelompok yakni Lani Dian Orsida, NIM 20231061, Muharnisa Sandika 20231064, Rahmasari 20231072, serta Ratu Dwining Tias 20231076. Baiklah, untuk poin pertama yakninya pengertian bakat akan dijelaskan oleh Lani. Yang pertama, pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kemampuan itu jika diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar, akan menjadi kecakapan yang nyata. Sementara itu, apabila tidak dikembangkan melalui belajar, kemampuan tersebut tidak akan menjadi kecakapan nyata. Bakat yang tidak dikembangkan disebut bakat yang terpendam. Baiklah, untuk poin kedua yakninya jenis-jenis bakat akan dijelaskan oleh Muharnisa Sandika. Yang kedua adalah jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat terdiri dari dua, yakninya bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, yang artinya setiap orang memiliki sifat tersebut. Kemudian adalah bakat khusus. Kemampuan berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya, bakat seni, bakat memimpin, bakat berceramah, dan berolahraga. Bakat khusus ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yakninya, pertama bakat verbal. Bakat verbal, bakat ini tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Sedangkan bakat numerikal merupakan bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analistik bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramugari, dan lain-lain. Kemudian bakat kecepatan, ketelitian, klerikal. Bakat ini tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan dalam kerohanian. Kemudian yakninya bakat relasi ruang atau spasial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup. Melukis atau membuat sketsa ini ide secara jelas serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Kemudian bakat mekanik. Bakat ini tentang prinsip-prinsip umum IPA dan tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Seterusnya bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Dan yang terakhir adalah bakat skolastik, merupakan kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, yang termasuk di dalamnya kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam berpola, sebab-sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional.
Baiklah, selanjutnya yang poin ketiga, yakninya faktor yang mempengaruhi bakat akan dijelaskan oleh Rahmasari. Faktor yang mempengaruhi bakat. Yang pertama, faktor internal, yang terdiri dari 1. Faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan atau keturunan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologi di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Yang ketiga, faktor interest atau minat. Suatu bakat tidak akan berkembang dengan baik apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki interest atau minat terhadap bakatnya. Yang keempat, motivasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Yang kelima, value atau penilaian. Value adalah bagaimana seorang anak memberi arti atau penilaian terhadap bidang bakat yang dimilikinya. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Faktor lingkungan, yang terdiri dari yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dari orang tua. 4. Pola asuh dari orang tua. Selanjutnya yang terakhir adalah usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat yang akan dijelaskan oleh Ratu. Keempat, usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat. Bakat dimiliki oleh setiap individu. Disinilah peran guru sebagai fasilitator dapat mengembangkan bakat peserta didik. Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan guru dalam mengembangkan bakat peserta didik yaitu: pertama, mengenali bakat setiap peserta didik. Kedua, menggunakan pendekatan individual dalam pembelajaran. Ketiga, menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas. Keempat, melibatkan anak dalam kegiatan curah ide atau brainstorming. Kelima, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba. Keenam, memunculkan motivasi internal. Ketujuh, mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan playful. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai peranan bakat dalam proses belajar dengan berpatokan dari beberapa daftar rujukan. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.